Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mara Silvi Cardona dengan NPM 2021020423. Dan di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Filsafat Hukum Islam dengan dosen pengampu Bapak Hervin Yongki Pradikta MHI. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah materi yang berjudul Objek dan Kegunaan Filsafat Hukum Islam. Hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yang bersifat teologis, artinya hukum Islam itu diciptakan karena ia mempunyai tujuan. Tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi, hukum Islam bukan bertujuan meraih kebahagiaan yang fana dan pendek di dunia semata, tetapi juga mengarahkan kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak. Inilah yang membedakan dengan hukum manusia yang menghendaki kedamaian di dunia saja. Adapun tujuan hukum Islam tersebut merupakan manifestasi dari sifat Rahman dan Rahim, yang artinya Maha Pengasih dan Maha Penyayang Allah kepada semua makhluknya. Rahmatan lil alamin adalah inti syariah atau hukum Islam. Keberadaan syariah tersebut dapat menegakkan perdamaian di muka bumi dengan pengaturan masyarakat yang memberikan keadilan kepada semua orang. Keadilan sangat mulia di hadapan Tuhan, dan sifat adil merupakan jalan menuju takwa setelah iman kepada Allah. Adapun hukum Islam dalam upaya menegakkan itu semua harus siap menghadapi kejadian-kejadian baru yang timbul karena perkembangan masyarakat dan perubahan suasana. Oleh karena itu, pengkajian filsafat hukum Islam mutlak diperlukan. Keberadaan filsafat hukum Islam akan menegakkan hukum Islam dan memberikan jawaban terhadap tantangan zaman, dan merupakan hukum terbaik sepanjang zaman bagi semesta alam. Sebagai dikemukakan sebelumnya, setidaknya ada 5 sistem hukum yang hidup dan berkembang di dunia, yaitu yang pertama, common law, yang juga dikenal dengan Anglo-Saxon. Yang kedua ada civil law, atau biasa disebut Eropa kontinental. Yang ketiga ada custom law, yang keempat ada Islamic law, dan yang terakhir, yang kelima, ada sistem hukum sosialis komunis. Adapun manfaat studi filsafat hukum Islam adalah yang pertama, menjalankan kajian filsafat hukum Islam akan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada ahli hukum Islam. Yang kedua, ada filsafat hukum Islam diperlukan untuk mengkaji secara mendalam terhadap hukum Islam. Yang ketiga, untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan yang senantiasa sesuai dengan kondisi zaman. Yang keempat, pengkajian filsafat hukum Islam memungkinkan pemahaman Islam secara menyeluruh dengan ilmu-ilmu agama lainnya. Dan para ahli usul fiqh, sebagaimana ahli filsafat hukum Islam membagi filsafat hukum Islam kepada 2 rumusan, yaitu yang pertama filsafat tasyrik. Filsafat tasyrik, filsafat yang memancarkan ahli filsafat hukum Islam, menguatkannya dan memeliharanya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan tujuan penerapan hukum Islam. Filsafat tasyrik terbagi menjadi 5. Yang pertama, Da'aim al-Ahkam atau dasar hukum Islam. Yang kedua, Mabadi al-Ahkam, prinsip-prinsip hukum Islam. Yang ketiga, Usul al-Ahkam, pokok-pokok hukum Islam atau Masyadir al-Ahkam, atau sumber-sumber hukum Islam. Yang keempat ada Maqasid al-Ahkam atau tujuan-tujuan hukum Islam. Dan yang kelima ada Qawaid al-Ahkam atau kaidah-kaidah hukum Islam. Dan filsafat yang kedua ada filsafat syariah. Filsafat syariah ini filsafat yang diungkapkan dari materi-materi hukum Islam, seperti ibadah muamalah, jinayah, ukubah, dan sebagainya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan rahasia hukum Islam, termasuk dalam pengembangan filsafat syariah. Itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, Asrar al-Ahkam atau rahasia-rahasia hukum Islam. Yang kedua, Khasa'is al-Ahkam atau ciri-ciri khas hukum Islam. Yang ketiga ada Mahasin al-Ahkam atau keutamaan-keutamaan hukum Islam. Dan yang keempat, yang terakhir, Tawabi al-Ahkam, karakteristik hukum Islam. Sekian penjelasan singkat dari saya tentang materi, objek, dan kegunaan filsafat hukum Islam. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.